e-channel. Di episode sebelumnya, aku sudah menceritakan tentang pengalaman seorang security yang mengalami berbagai kejadian mistis di kantor televisi yang ada di Bandung. Masih dengan kantor yang sama, tetapi dengan orang dan cerita yang berbeda. Tentunya, kali ini ceritanya lebih menyeramkan dari sebelumnya. Malam ini, selama 20 menit ke depan, aku akan membawa kalian ke dalam cerita kisah nyata dari seorang security yang sudah bekerja sejak tahun 2017 di kantor pertelevisian. Bahkan kejadiannya kali ini sangat tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Bersama aku, Rizka Amalia, selamat datang di Keeng Jangan Sompral. Halo pemirsa, gimana nih kabar kalian semua? Semoga masih hidup dan sehat walafiat ya, agar bisa terus menyaksikan program Keeng kali ini. Buat kalian yang nonton di televisi, jangan lupa untuk ajak kerabat, teman-temannya, atau bahkan pacarnya sekalipun untuk menonton program Keeng kali ini. Dan untuk yang nonton di YouTube, jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kalian juga bisa merasakan ketakutan yang akan datang sebentar lagi, yang tentunya lebih menyeramkan dan bikin bulu kuduk kalian merinding. Karena cerita ini datang dari salah satu kantor pertelevisian yang ada di Bandung. Cerita ini adalah cerita dari seorang OB yang sudah bekerja di sana sejak tahun 2017. Demi kenyamanan bersama, kita sebut saja OB ini adalah Pak Hendra. Di episode sebelumnya, aku sudah menjelaskan bahwa kantor ini merupakan gedung yang tidak dipakai sebelumnya selama 2 tahun dan baru digunakan lagi di saat kantor pertelevisian ini menempatinya. Dari awal kedatangan Pak Hendra di kantor tersebut, ia sudah merasakan hal-hal yang tak enak di sana. Banyak hal-hal mistis yang ia lihat di sana. Bagaimana tidak, pada hari pertama ia bekerja di sana, ia sedang berada di lantai 1 untuk melaksanakan pekerjaannya sebagai OB. Tiba-tiba saja ia mendengar suara jatuh dari belakang. Ia pun mencari sumber suaranya tuh di mana. Akhirnya ketika ia melihat ke belakang, ia melihat di tangga lantai 1 ada tangan yang tergeletak di sana. Ia pun saat itu benar-benar terkejut ketakutan. Apakah dia salah lihat? Sebuah pergelangan tangan yang pucat terjatuh dari lantai itu. Karena ia sangat ketakutan, ia pun pergi bergegas untuk menemui rekannya dan juga menenangkan diri sejenak. Namun, saat ditanya oleh rekannya, "Kamu kenapa?" Dia hanya menjawab bahwa ia baru saja menjatuhkan barang yang ada di kantor. Baru hari pertama tetapi udah diganggu oleh makhluk-makhluk dan penunggu yang ada di sana. Kalau kalian jadi Pak Hendra, gimana nih teman-teman? Dan di sanalah kisahnya dimulai. Banyak sekali kejadian mistis yang menimpanya selama ia bekerja di sana dari tahun 2017. Dikarenakan rumahnya cukup jauh, jadi ia seringkali untuk menginap di kantor tersebut. Di episode sebelumnya, aku udah memberitahu kalian bahwa kantor ini terdiri dari 4 lantai dan 1 rooftop. Nah, buat kalian yang belum nonton, cus nonton dulu ya episode sebelumnya. Kejadian lainnya bermula pada suatu malam. Ia sedang menonton sebuah acara televisi di salah satu ruangan yang ada di kantor tersebut. Tiba-tiba saja saat ia asyik menonton televisi, ia mendengar sebuah blender yang menyala sendiri. Dengan rasa terkejut,
Ia pun langsung berlari ke dapur untuk melihat apakah blender itu benar-benar menyala. Dan ternyata blender itu benar-benar menyala. Padahal sedari tadi tidak ada yang akan ke dapur, dan bahkan ia pun dari siang tadi hanya menonton televisi di ruang kantor tersebut. Ia pun mau tidak mau harus mematikan blender yang menyala itu. Namun ketika ia akan mematikan blender tersebut, ia mendengar televisi yang menjadi hiburannya tadi tiba-tiba tidak ada suaranya, alias mati. Namun ia sangat benar-benar ketakutan pada saat itu. Tetapi ia mencoba tenang dan mencoba untuk tidur pada malam itu. Menyeramkan banget ya, bahkan barang elektronik yang gak kita pegang pun bisa nyala sendiri. Diganggunya tuh bener-bener sediganggu itu. Kalau aku jadi Pak Hendra sih kayaknya mending gak akan tidur di sana dan minggat gitu untuk pergi keluar. Tidak hanya di situ, pada keesokan harinya, bertepatan dengan malam Jumat, lingkungan di sekitar sana masih ramai. Kafe masih banyak yang buka dan bahkan masih ramai pengunjung. Pak Hendra yang sudah selesai dengan pekerjaannya memutuskan untuk bermain ponsel di sana. Ia pun bermain dengan ponselnya di dalam kantornya itu di lantai 2. Tiba-tiba saja saat itu ia mendengar seseorang yang membisikkannya seperti ini. Gerasare, gespeting. Entah suara itu dari mana, dia bergidik ketakutan. Ditambah di penghujung kalimat tersebut, ia mendengar suara tawa yang sangat melengking. Saat ia mencari dari mana suara itu berasal dan siapakah yang membisikkannya, ia semakin terkejut saat melihat sosok Kunti di lantai 3 dengan senyum lebar dan melambaikan tangannya kepada Pak Hendra. Kejadian mistis lainnya terus menghantui Pak Hendra bahkan saat siang hari. Pada siang itu, ia sedang membersihkan studio yang baru aja dipakai untuk syuting. Tiba-tiba saja saat ia membersihkan sesuatu, ia mendengar barang jatuh di belakangnya. Ia pun merasa gugup karena di ruangan studio itu tidak ada siapa-siapa selain dirinya. Ia melihat ke belakang dan dia melihat di balik pintu ada sosok hitam besar yang langsung menghilang saat itu juga bak di tebakannya. Ia melihat kursi yang tadinya berdiri kokoh kini tergeletak bagaikan ada yang menendangnya. Padahal di sana tidak ada siapa-siapa. Tapi kenapa kursi yang harusnya berdiri tegak kokoh itu kini sudah tergeletak bagaikan ada yang mendudukinya? Tidak tenang. Ia pun berusaha untuk mencoba tenang dan membersihkan studio, serta ia buru-buru untuk ke lantai bawah untuk menenangkan dirinya. Apakah yang ia lihat ini nyata atau hanya perasaannya semata? Kalau aku jadi Pak Hendra sih kayaknya mending keluar dibandingkan turun di bawah, tetapi dia sudah melihat banyak penunggu di sana yang menampakkan dirinya kepadanya gitu. Kali ini kembali ke malam hari di mana banyak karyawan kantor tersebut yang sudah mulai pulang ke rumahnya. Hanya tersisa beberapa karyawan dan Pak Hendra tentunya. Ia sedang bersantai di luar kantor sambil meminum kopi yang baru saja ia seduh di dapur. Tiba-tiba saja ia mendengar suara pintu kantor dibuka oleh seseorang lalu berkata, "Aku pulang duluan ya," ucap seseorang di belakangnya. Karena ia sangat familiar dengan suara ini, jadi ia hanya menyimpulkan bahwa suara itu adalah milik rekan kerjanya. Kita sebut saja Pak Rizal. Pak Hendra hanya menjawab dengan mengangguk, lalu berkata, "Yo, hati-hati ya." Ia pun menyeruput kopinya hingga habis.
dan hanya bersisa ampasnya saja. Karena kopi miliknya sudah habis, ia pun bergegas untuk ke dapur dan ke wastafel untuk mencuci kopinya. Betapa terkejutnya saat ia akan berjalan ke dapur, ia melihat Pak Rizal yang baru saja turun dari lantai 2 akan segera pulang ke rumahnya. Lalu, siapakah sosok yang berpamitan padanya tadi? Karena terkejut, Pak Hendra pun bertanya kepada Pak Rizal untuk memastikan. "Loh Pak, bukannya Bapak tadi sudah pulang dan bahkan berpamitan pada saya di depan pintu tadi?" Lalu Pak Rizal berkata, "Belum Pak, ini saya baru saja akan mau pulang karena baru beres pekerjaannya," ucap Pak Rizal seperti itu. Pak Hendra pun hanya terkekeh sebelum menyuci gelas kosong yang ada di wastafel. Lalu siapakah sosok yang berpamitan padanya tadi? Wah, kalau aku jadi Pak Hendra sih kayaknya benar-benar langsung resign di kantor itu, karena banyak banget gangguan di sana. Bahkan penghuni yang ada di sana tuh terus gitu ke dia untuk menampakkan dirinya, entah meminta tolong atau apa. Tetapi selama Pak Hendra bekerja di sana, dia terus banyak melihat penghuni yang ada di sana dalam berbagai macam bentuk. Bahkan kejadian mistis seperti itu tidak hanya terjadi di gedung kantor sana. Di dekat sana banyak sekali ruko kosong yang entah sudah berapa lama terbengkalainya. Dan setiap kali Pak Hendra harus tidur di kantor malam itu, ia mau tidak mau harus tidur menghadap ruko kosong yang ada di seberang kantornya. Pada malam itu, ia berusaha untuk tidur seperti malam-malam biasanya. Berusaha untuk menenangkan pikiran dan berpositif thinking bahwa tidak akan ada hal-hal menyeramkan lainnya. Namun, tiba-tiba saja, ia saat akan menutup matanya untuk tidur, ia melihat sosok berambut panjang dan berwajah pucat sedang melambaikan tangannya di seberang kantornya. Padahal kantor itu sudah sangat lama terbengkalai. Lalu siapakah wanita yang ada di situ? Pak Hendra pun buru-buru untuk menutup matanya dengan sarung sebagai selimutnya pada malam itu. Wah, bahkan penunggu yang ada di kantor seberang saja yang mungkin gak ditempati sama Pak Hendra juga menampakkan dirinya ke Pak Hendra. Mungkin Pak Hendra ini terlalu ganteng kali ya, jadi penunggunya pada mau menampakkan dirinya ke Pak Hendra. Entah ganteng atau mereka meminta tolong untuk diungkapkan cerita misteri mereka. We never know guys. Selama beberapa tahun ia di kantor itu, dia sudah terbiasa dengan suara-suara benda jatuh, barang-barang elektronik yang tiba-tiba menyala dengan sendirinya, atau bahkan dengan sosok yang menampakkan dirinya kepadanya. Kalau misalnya aku jadi Pak Hendra sih nggak akan terbiasa, mending resign langsung dibandingkan harus kena mental di sana melihat sosok penunggu dari sana sini. Bahkan kantor yang lain pun menampakkan dirinya gitu penunggunya. Entah karena apa, mungkin karena aura yang ada di dalam Pak Hendra ini kuat, membuat menarik sosok-sosok itu untuk memperlihatkan dirinya ke Pak Hendra. We never know guys. Kini Pak Hendra sudah tidak lagi bekerja di kantor itu. Sekarang kantor itu sudah tidak lagi berpenghuni atau ditempati. Namun, akankah makhluk gaib itu tetap akan ada di sana selamanya? Nah, dari kisah Pak Hendra tadi menunjukkan bahwa dunia yang kita tinggali ini tidak hanya ada kita di dalamnya. Tidak hanya dihuni oleh para manusia, tetapi dihuni juga oleh makhluk tak kasat mata yang ada di sekitar kita, yang terkadang mereka ingin menunjukkan penampakannya kepada kita sebagai manusia. Kejadian mistis yang dialami oleh Pak Hendra membuat kita bahwa kita harus terus berpositif thinking, dan keberanian itu adalah kunci dari segalanya.
Dan juga kewaspadaan adalah hal penting saat berada di tempat yang memiliki sejarah kelam. Karena kita nggak tahu kantor yang kita tempati saat itu dulunya bekas apa, dulunya seperti apa. Jadi kalau misalnya kita ada di tempat baru, sebaiknya kita mengucapkan salam dan jangan sompral di sana. Oke? Dan begitulah kisah Pak Hendra berakhir. Tapi apakah semuanya benar-benar berakhir? Mungkin saat ini kau aman, duduk di sana dikelilingi cahaya. Tapi siapakah ada yang tahu? Siapa tahu teman yang ada di sebelahmu adalah bukan manusia, atau sosok penunggu yang ada di sana.